Semuanya terkejut. Semak belukar tak terurus di dataran Kedu ternyata berisi candi yang besar, dijaga Princess Warrior yang memegang 8 senjata dewa, dan arca Buddha terbesar di Indonesia, lengkap dengan garis imajiner yang misterius terkait dengan Candi Borobudur. Apa jangan-jangan candi ini lebih tua dari Borobudur? Ialah Candi Mendut di Magelang, Jawa Tengah. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, dan candi yang kita telisik dibangun kira-kira bersamaan saat Zubaidah binti Ja'far dari Abbasiyah mulai membangun waduk, sumur, dan kolam buatan di sepanjang rute ziarah Baghdad ke Mekah dan Madinah. Yuk kita ke sana. Buku terbaru ACC Channel, Rahasia Nusantara, sudah terbit ya. Ini reportase sejarah dan catatan perjalanan saya ke belasan Candi Medang. Bisa didapat di mana? Cek komen atau bio. Yang sudah punya, saya tunggu reviewnya. Dan mari kita lanjut. Rombongan orang Sakya dari kabilah Vastu yang hendak ke kerajaan Kolia terpaksa berhenti di tengah jalan. Ratu Maya yang hamil tua mendadak melahirkan persis di sebuah taman di Lumbini. Dunia pun menyambut Siddhartha, pangeran bangsa Sakya dan putra Raja Sudodana. Pertapa bernama Asita dan para Brahmana meramalkan masa depannya. Siddhartha ditakdirkan untuk menjadi Cakrawartin atau Raja Sejagat. Kisah dalam kitab Lalita Vistara ini lalu bergulir ke mewahnya hidup Pangeran Siddhartha. Hingga suatu hari ia keluar istana dan disaksikannya penderitaan yang dialami semua manusia, yakni usia tua, penyakit, dan kematian. Bertekad memutus rantai penderitaan ini, sang pangeran memutuskan keluar istana dan memulai kehidupan spiritualnya. Melewati berbagai kegagalan dan cobaan, ia akhirnya mencapai kebudaan. Mara, sang iblis penggoda, murka dan berjuang menggagalkannya. Dikirimnya putri-putrinya yang jelita untuk menggoda Siddhartha, juga pasukan iblis untuk menebar keraguan dan ketakutan. Namun, Siddhartha bermudra bumi Sparsa, memanggil bumi sebagai saksi, hingga buyarlah kekuatan Mara. Siddhartha pun menjadi Buddha paling utama yang oleh prasasti-prasasti Tiang Asoka bertarikh 3 sebelum Masehi di India digelari Sakyamuni. Di Jawa kuno, nama ini muncul dalam kitab Sang Hyang Kahamayanikan dari abad 10 Masehi sebagai wujud nyata pertama dari Batara Adi Buddha yang tak berwujud dan tak terjangkau. Dari tubuh Sakyamuni lalu memancar 2 tubuh lainnya, yakni Lokeswara di kanan dan Bajrapani di kiri. Dari 3 pribadi inilah, menurut Sang Hyang Kahamayanikan, alam semesta diciptakan. Wih, lagi krungu iki aku cerita kaya ngene. Menariknya lagi, 3 sosok itu beneran ada di Indonesia. Ojo-ojo Buddha saka Indonesia. Kowe aja gawe hoax. Udah, kita langsung aja yuk ke Candi Mendut. Karena kabarnya di sana juga ada sosok Dewi misterius yang gak ada di candi manapun di Jawa selain di sini. Buddha. Dari Candi Borobudur, kami bergerak ke timur sejauh 4 km. Ya, kira-kira 9 menit berkendara. Langit sedang terik-teriknya ketika kami sampai. Itu dia, satu lagi candi Buddhis yang menjulang megah di dataran Kedu. Si Mas, Mendut ki penyembung ro cerita Roro Mendut. Sama sekali gak ada hubungannya ya. Candi ini dinamai Mendut karena terletak di desa Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Namun kita gak tahu nama aslinya dulu apa. Nah, Candi Mendut terkesan megah karena kakinya bertangga lebar, diapit pipi dengan suluran kalamakara. Lihat, serumit itu ukirannya. Ada makara berbentuk gajah mina, dihias singa, dan disanggagana, sang pemanggul alam semesta. Di sisi luar pipi tangga ada beberapa fragmen Pancatantra. Pengenan apa meneh kowe Mas? Pancatantra adalah kisah Brahmana yang mengajarkan kebijaksanaan kepada 3 Pakibo, alias Pangeran Kijibodo, melalui kisah-kisah fabel. Ceritanya banyak banget dan pernah saya bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Mari kita lanjut ke bagian upapita alias penyangga candi yang lebar. Dengan ukuran segini, selasar atasnya pasti lega, dilindungi langkan atau pagar keliling. Gaya ini bikin saya teringat pada Candi Kedulan dan Candi Sambisari di DIY, juga Candi Kelero di Semarang.
Dan ini juga petunjuk bahwa usia Candi Mendut bisa jadi lebih tua dari Candi Borobudur. Serius mas, buktinya ngopo? Nanti kita kembali ke sini ya. Sekarang perhatikan dulu bagian atas Upapita yang dimahkotai deretan antefix mewah. Sayang seribu sayang, banyak antefik yang hilang hingga harus ditambal batu-batu baru. Kaki Candi Mendut penuh ukiran indah. Sayangnya, saat ke sana, kami tidak diizinkan naik ke atas untuk mengulik keistimewaan candi ini. Padahal di atas sana, kami sangat ingin berjumpa 3 saksi mata kemegahan Medang. Badan Candi Mendut berdena astadala alias terate berkelopak 8. Ini melambangkan jalan mulia berunsur 8 dalam Buddhisme. Saya kok yakin di pintu depan candi pernah terdapat antarala, lorong penghubung area profan dengan area suci dalam candi. Ini khas candi masa klasik tua. Sayang sudah hancur. Namun badan Candi Mendut agak tambun. Beda dengan candi-candi tua lain seperti percandian Dieng yang ramping dan menjulang. Weh lah, kagak nyemil pas mudik kuwi mas. Apa ye? Candine mager no. Enggak lah, kesan tambunnya muncul karena badan candi menonjolkan bidang relief ke segala sisi. Terlihat? Juga perhatikan atapnya. Bagian prastara atau lereng atap yang semestinya memiliki 3 tingkatan sudah gak lengkap. Seandainya masih ada tingkat ketiga yang ditambah kemuncak berbentuk stupa, mungkin candi ini akan terlihat lebih jangkung. Komplitnya kan ada 48 stupa, yakni 24 di tingkat pertama, 16 di tingkat kedua, dan 8 di tingkat ketiga. Semuanya kelipatan 8. Mungkin ada kaitannya dengan jalan utama berunsur 8. Nah, jika kita masuk ke candi, akan terlihat relief ini di dinding lorong. Hayo, bisa nebak gak ini apa? Hariti! Yes, ini Hariti, yaksa perempuan yang suka menculik anak kecil. Tapi setelah menjadi pengikut Buddha, dia malah menjadi duta pelindung anak-anak. Kisahnya pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi ya. Mungkin karena relief ini berisi banyak anak kecil, timbul kepercayaan di masyarakat. Jika sulit mendapat keturunan, berdoa di sini saja. Dijamin tokcer. Tapi jelas ya, ini cuma mitos yang tercipta di zaman Jawa Baru, yang gak berkaitan dengan tujuan dibangunnya candi ini oleh orang Jawa kuno. Di depan relief Hariti ada relief Jambala atau Kuwera, dewa kekayaan dan kemakmuran, yang adalah pasangan Hariti. Nah, kalau masuk ke Candi Mendut, ini dia yang kita cari. 3 arca Buddha setinggi 3 meter yang sedang berjejer. Gak ada yang nyamain di candi manapun. Jika mengacu pada kitab Sang Hyang Kamayanikan, yang tengah adalah Sri Sakyamuni. Ingat gak tadi saya ceritakan di awal video? Itulah sebabnya arca ini bermudra Dharma Cakra, alias memutar roda Dharma. Nek kowe memutar roda ngopo? Roda sepeda, ngopo? Lalu yang di sebelah kanan adalah Sri Lokeswara, duduk santuy dengan posisi Lalitasana ala raja-raja Jawa kuno. Penandanya kentara banget. Tuh, ada arca Amitabha di atas dahinya. Kelihatan nggak? Masih menurut kitab Sang Hyang Kamayanikan, yang ada di sebelah kiri Sakyamuni semestinya Vajrapani, simbol kekuatan Buddha. Kompak dengan Lokeswara, Vajrapani berpakaian mewah dan berpose Lalitasana, laksana raja-raja. Ketiga sosok ini disebut Ratnaraya yang melambangkan Buddha, Dharma, dan Sangha. Aslinya, trio ini menjadi objek pemujaan utama dan ada di hampir semua candi Medang yang bercorak Buddhis. Tapi hanya di sini arcanya selamat, sekaligus menjadikannya arca Buddha masa klasik terbesar di Indonesia. Yuk, kita ke halaman Candi Mendut. Wah, ada struktur candi yang tersisa alasnya saja. Ukurannya lebih kecil dari candi induk, namun berdiri sejajar. Menghadapnya pun ke arah yang sama. Beberapa langkah dari sana ada reruntuhan candi. Asalnya mungkin dari atap candi induk dan candi Pewara tadi. Tuh kan, kirti muka yang gak nongol di candi induk Mendut nongkrong di sini. Bisa gak menebak ini apa? Yes, ini susunan percobaan dari batu-batu candi sebelum digabungkan ke yang asli. Ini dia, batu-batu baru yang dipakai menambal bagian yang hilang. Loh mas, enak sekali. Relief badan candi urung dijelaske. Oh iya, yuk kita balik ke candi induk. Relief itu memang spesial dan membuat Candi Mendut jadi unik, karena ialah jejak Tantrayana tertua di Nusantara.
Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menguak sosok Princess Warrior ala Buddhis bersama garis imajiner misterius di Candi Mendut dan menjawab tua mana Candi Mendut dengan Candi Borobudur. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Semak belukar isinya candi. Siapa sangka gundukan tanah yang ditumbuhi semak belukar ternyata berisi candi. Itulah kondisi Candi Mendut saat pertama ditemukan pada tahun 1836. Nah, wujud megah yang kita kagumi hari ini adalah hasil kerja keras pemerintah Belanda yang melakukan 3 kali pemugaran antara 1897 hingga 1925. Masa sih relief kok jadi koyo baliho. Oh, relief itu, mereka adalah 3 figur utama dalam Buddhisme. Siapa saja mereka? Ada banyak nama dan penjelasan di internet yang semuanya gak ada yang sama. Ojo-ojo pada raweruwe. Yuk, saya tunjukkan cara mengenalinya biar jelas. Dari pintu depan Candi Mendut, mari kita memutari badan candi ke arah kiri. Pertama, kita akan bertemu sosok ini. Dia duduk di atas teratai mekar. Perhatikan, salah satu dari keempat tangannya memegang kitab suci, tanda bahwa ialah Manjusri, simbol kebijaksanaan. Tuh, pariwara atau pengiringnya juga berada di atas teratai mekar. Mereka diapit 2 pilar berpuncak gana dan 2 salabanjika bertema dewata. Lanjut, sekarang kita bertemu relief pria berlengan 4. Cluenya, pegang teratai. Dalam Buddhisme Mahayana, yang memegang teratai adalah Padmapani, simbol welas asih agung. Maka, 2 dewi di kiri kanannya jelas adalah Dewi Tara dan Brikuti. Masing-masing mereka ditudungi pohon bercatra alias berpayung. Dikawal 2 apsara, 2 pilar berpuncak gana, dan 2 salabanjika. Nah, relief terakhir nih yang paling istimewa. Durga Mahesa Suramardini versi Buddhisme. Saya gak menyangka nemu relief sespesial ini di Candi Mendut. Lihat, ada sosok Dewi berlengan 8 yang memegang senjata para dewa. Salah satunya cakra. Lah iku Durga Mahesa Suramardini. Kan kebiasaan mengunjungi candi-candi Siwa sih. Biarpun mirip, itu bukan Durga ya, melainkan Dewi Cundi, Dewi Buddhis pemurni karma negatif. Diyakini Dewi Cundi adalah Dewi pelindung yang membantu mempercepat umat mencapai kebudayaan. Lengannya memang banyak, dari 4, 6, 16, bahkan 26, dan selalu memegang berbagai senjata. Pantesan bojoku iso multitasking nggawa barang akeh. Wis natur kait jaman Dewi Cundi. Sosoknya mirip ya dengan Durga Mahesa Suramardini di candi-candi Siwa. Makanya timbul dugaan, apa jangan-jangan mereka sosok yang sama namun diadopsi 2 agama berbeda. Apalagi Durga sering disebut candi atau candika, jadi agak rancu dengan nama Dewi Cundi atau Cunda. Yang pasti Dewi Cundi sangat beken di semesta Buddhis, dari India hingga Himalaya, bahkan di Asia Timur, terutama Tiongkok. Namun di Jawa, ia hanya ditemukan di Candi Mendut ini. Makanya candi ini jadi unik sendiri, karena menyiratkan bahwa pada zaman Medang telah ada jejak Tantrayana yang memuja para dewi, atau dikenal dengan aliran Saktisme atau Sakta. Aliran ini kelak menguat di masa Singasari Majapahit pada abad 13 hingga 14 Masehi, saat Buddha dan Siwa melebur menjadi Siwa Buddha di candi-candi. Uniknya, jejak peleburan itu kita temui juga di Candi Mendut. Candi Mendut, candi Buddhis rasa Siwa. Perhatikan deh, kalau kita mengitari Candi Siwa di Jawa, di sisi utara kita akan bertemu Durga Mahesa Suramardini, Dewi petarung yang mematahkan sifat Asura. Ini match dengan sisi utara Candi Mendut yang dihuni Dewi Cundi. Lalu sisi belakang Candi Siwa pasti diisi Ganesha, dewa penolong yang berkepala gajah. Lagi-lagi match dengan sisi belakang Candi Mendut yang dihuni Padmapani. Lah, nyambungnya ngendi, Mas? Mas Padma ini salah satu manifestasinya adalah Ganapati alias Ganesha. Nyambung kan?
Terakhir, sisi selatan Candi Siwa diisi Agastya, Rossi yang mengajarkan agama Siwa. Lagi-lagi, match dengan sisi selatan Candi Mendut yang dihuni Manjusri, juga pengajar ilmu kebijaksanaan. Jadinya, Candi Mendut seolah memiliki Parswa Dewata, mirip Candi Siwa, tapi versi Buddhis. Wih, beneran mas, candi Buddhis rasa Siwa. Rumangsamu mie instan, enek varian rasa. Belum jelas apakah dulu pernah ada saling jiplak atau saling kompak antara para silpin Hindu dan silpin Buddha. Atau jangan-jangan kontraktornya sama. Yang jelas, Candi Mendut masih punya keunikan lain yang gak kalah serunya. Garis imajiner Borobudur, Pawon, dan Mendut. Candi Mendut berada segaris lurus dengan Candi Pawon dan Candi Borobudur. Hingga muncul dugaan Candi Mendut adalah bagian dari Candi Borobudur. Yah, itu mungkin saja, tapi saya punya pemikiran berbeda. Baik Candi Mendut maupun Candi Pawon sama-sama tidak menghadap Borobudur. Candi Mendut malah berporos barat laut tenggara. Ini kemiringan orientasi yang agak lain dengan standar Candi Medang. Tapi perhatikan, sisi Candi Mendut yang dipahati relief Dewi Tara ternyata menghadap tepat ke Candi Kalasan di DIY. Candi Kalasan sendiri adalah bangunan pemujaan bagi Dewi Tara yang pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Ibarat film nih, seolah-olah Dewi Taranya Candi Kalasan adalah spin-off atau versi stand-alone-nya Dewi Tara Candi Mendut. Padahal Candi Kalasan dibangun pada abad 8, jauh sebelum Candi Borobudur ngadeg di bumi Kedu. Jadi umurnya Candi Mendut luwih tuwa saka Candi Borobudur ya Mas Asisi. Kan saya bilang seolah-olah. Mengenai kapan Candi Mendut dibangun, sejarawan punya pendapat sendiri. Candi Mendut leluhurnya Borobudur. Putri Pramodawardhani dari Wangsa Sailendra sangat terkenal sebagai ratu pembangun candi-candi megah di Medang. Salah satunya diduga Borobudur dan pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, menurut prasasti Kanyumungan, sang putri membangun bangunan suci bernama Jinalaya dan Wenuwana. Menurut sejarawan De Kasparis, dalam semesta Buddhis, Wenuwana adalah tempat sang Buddha mengajar di Taman Rusa. Berhubung di Lapi Arca Sakyamuni Mendut ada relief kijang, Wenuwana di prasasti Kanyumungan dianggapnya sebagai Candi Mendut. Apalagi ditemukan inskripsi pendek yang diduga berasal dari atas pintu masuk Candi Mendut dan bentuk hurufnya sama dengan tulisan di relief Karma Wibangga Candi Borobudur. Muncul deh dugaan bahwa Candi Mendut dibangun sezaman dengan Candi Borobudur, yakni sekitar abad 9. Nah, seperti janji saya di awal video, mari kita kembali menengok Upapita di Candi Mendut. Lihat, ada talang-talang air yang menonjol keluar. Bentuknya makara, yang memang pada zaman Medang adalah lambang dunia air atau alam bawah. Weleh, kok aku kelingan kompleks Candi Arjuna ning Dieng yo? Dingaren, biasanya sing kok elingi mung padokan. Upapita Candi Mendut juga dipercantik ukiran berbingkai. Lihat, ada hiasan sulur yang menyembur dari figur-figur manusia, satwa, bahkan Garuda. Dan ini pamungkasnya. Ada hiasan pelipit Padma Ganda dan sebuah komoda besar, khas langgam klasik tua dari abad 8 Masehi. Bagi saya, adanya kombinasi pelipit Padma Ganda dan komoda ini membuat Candi Mendut lebih dekat ke gaya Candi Kalasan di abad 8 ketimbang Borobudur. Maka bisa jadi loh, Candi Mendut memang lebih tua dari Candi Borobudur. Bisa jadi. Kalau menurutmu, Candi Mendut dibangun sejaman dengan Candi Borobudur atau lebih dulu? Share di komen ya, beserta alasannya. Bila kita melihat kondisi saat Candi Mendut ditemukan pertama kali dan menghitung berapa batu-batu candinya yang tersisa, jelas terlihat bangunan ini dilanda dua macam bencana. Yang pertama, oleh alam, kemungkinan letusan gunung. Dan kedua, batu-batu candinya diambilin masyarakat Jawa pada zaman kolonial untuk keperluan sehari-hari. Syukurlah Candi Mendut kini berdiri tegak dengan segala keunikannya. Bersama Candi Kalasan, ia melengkapi jejak samar saktisme dalam aliran Tantra di Kemarajaan Medang abad ke-9.
dan membantu kita memahami akar kebesaran Majapahit di penghujung masa klasik nanti. Namun, keistimewaan yang utama ada di Garbageraha Candi, tempat dipahatnya filosofi Ranaraya Buddha dalam bentuk arca, yang menggaungkan pesan penting leluhur bagi dunia yang semakin tidak ramah ini, yakni pentingnya kepedulian, kebijaksanaan, dan welas asih. Semoga semua makhluk menemukan jalan untuk berbahagia dengan caranya masing-masing.